Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kesehatan, perlindungan bagi kita semua dan seluruh keluarga besar kita masing-masing, baik di rumah maupun di tempat kerja maupun lingkungan kita sekitar. Semoga di dalam situasi yang baru ini, situasi yang banyak berubah ini, kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa kita dalam keadaan yang berbahagia. Kami sampaikan selamat datang bagi semua peserta di webinar kali ini. Wabil khusus kepada tamu kami, Ibu Hajah Bu Ani, kita lebih akrab menyambut beliau sebagai Ibu Ani ini. Terima kasih, ini di tengah kesibukan beliau, kita memperoleh waktu untuk bisa bertatap muka langsung dalam satu sesi webinar yang kelima dari rangkaian seri webinar dan sosialisasi serta edukasi dari LPPOM MUI Bali. Dan kita beruntung juga pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, telah hadir juga Direktur LPPOM MUI Bali, Bapak Aji Pamungkas. Selamat pagi, Pak Aji. Pagi. Ya, Pak Aji juga turut dalam webinar kali ini dalam perjalanan melaksanakan tugas LPPOM juga. Kita beruntung juga kita bisa hadir bersama-sama. Baik, untuk membuka pada webinar kali ini kita buka dengan ucapan basmalah kepada para peserta yang lain bisa menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan dari LPPOM MUI bahwa webinar khusus kali ini dalam rangka dalam kaitan Festival Syawal LPPOM MUI seluruh provinsi, 34 provinsi. Sebelumnya kami sudah melaksanakan webinar 4 seri dari mulai beberapa minggu yang lalu, dan semua ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi serta informasi yang dibutuhkan oleh para, khususnya pada UMKM di dalam pengurusan sertifikat halal. Baik, untuk pada pagi hari ini kita memang mengkhususkan pada bimbingan teknis untuk sertifikasi halal, dan sebagai narasumber pada pagi hari ini ada 2 orang, satu Ibu Dr. Anda Hajah Haniah MA, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Bali, dan secara jabatan juga beliau menjabat sebagai Kasih Urais dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Dan juga nanti narasumber kedua adalah Bapak Rubana Sunardi, Bapak Ardi. Beliau adalah admin Serol LPPOM MUI dan juga beliau sebagai auditor halal di LPPOM MUI Bali. Nah, untuk mengawali webinar kali ini, kita memberi kesempatan kepada Bapak Direktur untuk membuka acara, dan kami persilakan kepada Pak Haji. Silakan Pak Haji Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Dinas Islam Kementerian Agama Provinsi Bali, yang pada saat ini diwakili oleh Ketua Satgas Halal sekaligus Kasih Urais, Ibu Hajah Haniah. Selamat datang, Bu, di acara webinar bimbingan teknis sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI Provinsi Bali. Selamat datang juga kepada para pengusaha yang kebetulan bisa hadir pada saat ini. Kita seyogyanya memang ketemu secara offline, tapi karena situasi masih belum memungkinkan, sehingga kami menyelenggarakan acara bimbingan teknis secara online.
seperti kita ketahui bersama bahwa kita sekarang sudah masuk ke era teknologi di mana digunakan aplikasi untuk registrasi, kemudian baik di BPJPH melalui aplikasi Si Halal, dan yang akan diteruskan nanti ke LPH ke aplikasi Si Halal. Jadi kami khusus mengundang dari pihak Satgas Halal Bali untuk turut memberikan bimbingan teknis kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, semoga acara ini berlangsung dengan baik. Bapak Ibu pengusaha bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sih cara untuk mendaftar permohonan sertifikasi halal. Selamat mengikuti acara bimbingan teknis. Semoga acara secara Zoom meeting ini tidak mengurangi dari semangat kita untuk menjadikan produk halal di Indonesia sebagai produk unggulan, sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Baik, mungkin demikian saja. Semoga acara ini lancar sampai akhir nanti. Sekaligus juga ini merupakan rangkaian dari acara Festival Shower yang diacarakan oleh LPPOM ini. Selamat mengikuti. Saya izin untuk leave Bapak Ibu karena kebetulan saya sedang perjalanan tugas. Jadi kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan tugas Pak Haji. Oke, terima kasih. Oke, jadi Pak Haji ini juga dalam perjalanan audit Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah ya, dengan teknologi kita bisa atasi kendala-kendala teknis ini. Baik, kita langsung kepada narasumber pertama, tapi sebelumnya kami perkenalkan dahulu narasumber yang akan menyajikan materi pada kesempatan pertama, yaitu beliau Dr. Anda Hajah Ani Haniah MA. Beliau lahir di Rembang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Sertifikasi Halal Provinsi Bali. Beliau menamatkan S1 di UGM dan kemudian melanjutkan S2 di UMY. Saat ini beliau juga telah menjabat beberapa berpengalaman ya. Kita lihat dari pengalaman jabatan beliau dari 2005, Ibu Ani ini pernah menjabat sebagai penyelenggara bimbingan zakat wakaf, sebagai tahun 2012 sebagai penyuluh agama Islam Kota Denpasar. Tahun 2013 sampai 2014 beliau menjadi Kasih Informasi Haji, dan sejak 2015 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Kasih Urais dan Pembinaan Syariah di Kemenak Provinsi Bali. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu, Ibu Ani akan menyampaikan materi tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita beri kesempatan kepada Ibu Ani. Kami persilakan Ibu Ani, waktu dan kesempatannya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya. Kedengaran? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur LPPOM MUI Provinsi Bali, Bapak Haji Pamungkas, yang saya hormati moderator Pak Jatmiko, kemudian ada Mas Ardi ya sebagai narasumber kedua dari LPPOM, dan Bapak Ibu para pelaku usaha, para pengusaha yang hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam suasana yang mungkin terbatas gitu ya.
karena pandemi, jadi tidak bisa bertemu langsung. Saya mewakili Bapak Kepala Bidang yang kebetulan beliau ada tugas yang datangnya lebih dulu gitu ya. Jadi maka beliau untuk memenuhi kegiatan tersebut, sehingga pada hari ini beliau memberikan tugas kepada saya untuk menemani Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, materi bisa dibuka ya. Ya Bu, silakan Bu. Yeah. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Sebelumnya saya sampaikan bahwa undang-undang sebentar terganggu ini. Ya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini terbit karena sebagai refleksi perlindungan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh jaminan mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Kemudian kebijakan jaminan produk halal ini pun berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Jadi di dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 memang disebutkan bahwa semua produk yang ada atau beredar di negara Indonesia itu harus bersertifikat halal. Jadi terutama harus jelas gitu ya. Jelas halal dan haramnya. Jadi kalau memang dia halal ya harus jelas halalnya. Artinya harus ada sertifikat halal. Minimal di dalam kemasannya itu ada logo halal. Kemudian dia juga sudah memproses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan untuk halal ini bukan monopoli sentimen agama gitu ya. Tetapi ini kepentingan internasional dan ini kepentingan untuk bisnis. Jadi tidak lagi merupakan bahwa ini halal itu untuk orang Islam, bukan. Tetapi untuk semuanya, untuk masyarakat dunia. Oleh karena itu bagi semuanya atau produsen atau pelaku usaha, kalau dia ingin hasil produknya itu diakui atau dikonsumsi ataupun dipakai, digunakan, maka dia harus memiliki sertifikat halal. Untuk kali ini memang yang diwajibkan, kita diberi waktu 5 tahun sampai 2024 untuk makanan dan minuman yang harus sudah bersertifikat halal. Kalau sekarang masih ada toleransi sampai 2024. Jadi tinggal 3 tahun lagi ya. Jadi sekarang 2021 sampai 2024. Jadi 3 tahun lagi. Nah, setelah 2024 ini sudah kewajiban semua produk makanan dan minuman itu sudah harus sertifikat halal. Kemudian bagaimana alur proses pengajuan sertifikat halal itu? Yang pertama adalah pelaku usaha mengajukan permohonan. Kemana? Ke Satgas Halal. Satgas Halal nanti bisa melalui Si Halal, sistem informasi halal lewat aplikasi.
Atau kalau tidak bisa, artinya mungkin gaptek, maka bisa menghubungi atau ke PTSP, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Atau ke PTSP, Kantor Kementerian Agama di kabupaten kota setempat. Bisa melalui situ. Kalau karena terlalu jauh mungkin ke Kanwil bisa melalui PTSP yang ada di kabupaten kota. Kemudian setelah mengajukan permohonan dan memasukkan data dan persyaratan ke dalam si halal, maka kemudian akan ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini adalah dari BPJPH atau dari Satgas Halal itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan ditetapkan untuk diuji atau diteruskan ke penguji. Penguji itu adalah lembaga pemeriksa halal. Saat ini di Bali itu ada 2 pemeriksa halal. Jadi Bapak Ibu para pengusaha bisa memilih apakah itu LP POM MUI maupun atau Sukovindo. Jadi silakan memilih antara 2 itu. Kemudian setelah dilakukan pengujian, maka kemudian ada pengecekan dari BPJPH, pemeriksaan hasil dari hasil uji itu. Kemudian dilanjutkan fatwa halal. Fatwa halal ini dari MUI. Setelah dari MUI, hasil penetapan halal diajukan kepada BPJPH melalui Satgas Halal, kemudian akan dilanjutkan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Layanan sertifikat halal itu sesuai dengan kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu Kementerian Agama. Pelaksanaan layanan sertifikasi halal dilaksanakan di PTSP Kementerian Agama dengan tujuan yang pertama adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi supaya masyarakat itu lebih dekat dengan petugas dari Kementerian Agama. Kemudian menyederhanakan proses layanan, yaitu melalui si halal, kemudian melalui aplikasi yang disediakan. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan pelayanan cepat dan kemudahan dalam mengakses. Ya, jadi ini adalah harapan dari kebijakan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 2018 ini. Jadi semua ada di PTSP, pelayanan terpadu ya, 1 pintu. Apa saja dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika dia akan mendaftarkan sertifikat halal atau mengajukan permohonan halal. Yang pertama adalah surat permohonan yang nanti tentu ada blanko yang bisa diakses ya melalui aplikasi. Kemudian formulir pendaftaran sesuai kategori, apakah dia jasa, makanan, minuman atau apa saja. Nah, di situ ada atau RPH, rumah potong hewan gitu ya. Yang ketiga adalah aspek legal. Kemudian yang keempat, dokumen penyelia halal. Yang kelima, data SDM. Kemudian yang keenam, nama dan jenis produk. Yang ketujuh, nanti ini masing-masing akan dijelaskan ya. 7, daftar produk dan bahan yang digunakan. Kemudian yang 8, proses pengolahan produk. Dan 9 adalah dokumen sistem jaminan halal. Yang pertama tadi adalah surat permohonan. Surat permohonan ini wajib diisi karena ini merupakan pengajuan ya bahwa pelaku usaha itu mengajukan produknya untuk diproses
untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi belangko ini sudah kami siapkan melalui aplikasi. Di sana sudah ada, jadi lewat Sipadu ya. Nanti silakan kemudian ditemukan adalah belangko seperti ini yang harus diisi. Jadi diketik atau ditulis tangan, kemudian diunggah ya ke dalam, nanti ada aplikasi Si Halal. Kemudian yang kedua adalah formulir permohonan sesuai kategori. Jadi ini ada beberapa, tergantung apa yang diajukan. Apakah dia berupa makanan, minuman, obat atau obat dan kosmetik, atau permohonan jasa, atau rumah makan dan catering. Jadi ada masing-masing, silakan dipilih yang mana yang memang akan diajukan. Dan itu formulir itu bisa diperoleh di aplikasi Sipadu. Saja. Ya, itu. Oh, sudah. Nah, ini formulir tersebut ya. Apakah itu berupa jasa, kemudian makanan, minuman, obat, kosmetik. Jadi ini akan berbeda masing-masing ya. Makanya tergantung apa yang dikehendaki dan diajukan apa. Contoh-contoh ini. Kemudian yang ketiga adalah aspek legal. Aspek legal ini ada dua yang disyaratkan. Yang pertama adalah pelaku usaha itu sudah memiliki NIB, salinan nomor induk berusaha, NIB. Kemudian yang kedua adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, atau yang dikenal dengan nomor izin edar atau PIRT ya, PIRT. Tapi kemarin saya mendapatkan info bahwa sekarang itu namanya adalah SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jadi nomornya ya. Jadi ini mengajukannya adalah di Dinas Kesehatan. Kemudian kalau NIB itu ada melalui melalui internet ya, itu nanti ada nanti. Kemudian yang keempat adalah dokumen penyelia halal. Penyelia halal ini bertugas sebagai pengawas ya, pengawas dari proses produksi. Jadi kalau seandainya ada pengawasan atau monitoring ke perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah benar sudah sesuai dengan jaminan produk halal enggak prosesnya, maka yang ditanya pertama kali adalah penyelia halal. Dan penyelia halal ini harus beragama Islam, yang dia memiliki ilmu tentang hukum syariah. Jadi penyelia halal ya. Jadi harus beragama Islam. Kemudian kalau dia perusahaan besar, artinya yang memang berskala besar, maka dia biasanya memiliki tim ya. Tim itu boleh salah satu beragama Islam. Jadi kalau dia pembaharuan, artinya memperpanjang. Jadi kalau ada perusahaan besar kemudian memperpanjang sertifikat halalnya, maka diberi kesempatan hanya 2 tahun. Itu boleh umpama, yang penting ada salah satu beragama Islam. Salah satu dari tim penyelia halal itu beragama Islam.
Tetapi setelah 2 tahun kemudian, kalau umpamanya tahun ini diberi toleransi, dispensasi selama 2 tahun, maka untuk selanjutnya dia harus bisa menyesuaikan bahwa penyelia halal itu yang Muslim itu harus punya kewenangan. Jadi tidak sekedar umpama operator gitu ya, tidak sekedar sebagai tukang ketik gitu ya, tidak sekedar itu, tetapi dia punya kebijakan dan kewenangan. Jadi yang harus beragama Islam. Walaupun kemudian yang lainnya tidak beragama Islam. Kemudian dokumen untuk penyelia halal ini berupa salinan KTP atau KTP ya, kemudian SK penetapan penyelia halal dari perusahaan itu sendiri, kemudian daftar riwayat hidup, dan salinan sertifikat penyelia halal jika ada. Kalau di Bali ini memang belum ada diklatnya. Diklat untuk penyelia halal. Nanti ke depan mudah-mudahan kita dari pemerintah atau dari Balai Diklat itu ada diklat penyelia halal sehingga penyelia halal ini sudah punya sertifikat. Tapi kalau belum ada itu yang penting adalah yang beragama Islam, kemudian dia punya wawasan tentang hukum syariah. Kemudian yang kelima adalah data sumber daya manusia atau khusus permohonan untuk RPH. Penyelia halalnya siapa, juru sembelihnya siapa, dokter hewannya siapa, kemudian mungkin ada yang lain-lainnya. Kemudian yang keenam adalah nama dan jenis produk. Menyebutkan semua nama produk yang akan diajukan. Produknya apa? Banyak pisang goreng, atau donat begitu atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengajuan permohonan untuk satu jenis produk. Jadi satu jenis produk, namanya pisang itu kan berarti bermacam-macam, ada pisang goreng, ada keju, pisang goreng, apalagi gitu ya, ada coklat, pisang goreng, nanti ditambah apa gitu ya. Tapi yang jelas satu pengajuan itu adalah satu jenis produk. Seperti ini ya. Daftar produk dan bahan yang digunakan. Maka itu ada pisang goreng, pisang molen, pisang goreng kipas. Jadi jenisnya sama. Hanya mungkin yang berbeda adalah dari toppingnya atau dari yang jelas bahan utamanya itu sama. Kemudian juga menuliskan nama bahan bisa dalam bentuk lampiran ya. Ada produsennya, jadi menuliskan namanya tepung dari mana produsen tepungnya. Apakah itu segi 4 biru atau segitiga cakra atau apa saja yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha. Kemudian telur dibeli dari mana? Produsen nanti pembeliannya di mana atau warungnya siapa? Karena kan kalau telur itu kan tidak ada yang membuat telur gitu kan, nggak ada gitu ya, karena dia memang asli itu. Dan jangan lupa masing-masing bahan itu juga sudah punya sertifikat halal. Maka pelaku usaha harus memilih barang atau bahan yang akan digunakan itu yang memang sudah sertifikat halal. Kecuali adalah bahan-bahan dari alam, seperti pisang, telur, itu tidak perlu pakai sertifikat halal. Kemudian yang ke-8, persyaratannya adalah menyampaikan dokumen berupa alur proses produksi. Produksinya itu alurnya kayak apa?
Pokoknya ini ada contoh, ini contoh ya. Pisang kemudian pengupasan dan pengirisan, terus direndam gitu ya, terus digoreng, terus penirisan minyak, pemberian bumbu, pendinginan, terus jadilah keripik pisang. Ini salah satu contoh. Kalau maunya nanti membuat donat, itu bagaimana? Itu prosesnya itu dituliskan. Jadi nanti yang memeriksa pun akan jelas. Oh ya, ini modelnya seperti ini. Oh ini caranya begini, prosesnya seperti ini. Kemudian yang ketujuh, surat kuasa. Surat kuasa ini kondisional. Kalau dia mengkuasakan kepada orang lain, maka menggunakan surat kuasa. Tetapi kalau tidak, berarti tidak perlu. Jadi sangat kondisional. Surat kuasa ini digunakan apabila pemimpin perusahaan atau penanggung jawab tidak bisa melakukan registrasi sendiri, maka bisa menyuruh orang lain untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal dengan membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh pemimpin perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. SJPH merupakan dokumen sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem jaminan produk halal ini ditetapkan oleh BPJPH. Berkenaan dengan pemenuhan persyaratan saat ini, dokumen SJPH yang digunakan adalah sistem jaminan halal yang berlaku pada LPH saat ini. Sebetulnya SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal itu BPJPH sudah mengeluarkan, tetapi kami masih belum bisa mengakses itu ya. Jadi nanti bisa menggunakan SJPH dari LPH. Kemudian tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Jadi yang tadi dokumen-dokumen ini perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum masuk kepada pendaftaran sertifikat halal. Tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal ini melalui SIHalal atau Sistem Informasi Halal sudah dimulai sejak 1 Maret 2021. Jadi nanti pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke kantor kami atau kantor Kementerian Agama di kabupaten kota, cukup dari tempat usaha atau dari rumah. Yang penting dokumen-dokumen itu sudah disiapkan. Ini tampilan dari SIHalal. Nah, kemudian ini yang perlu dilakukan sebelum mengisi atau sebelum mendaftarkan ya, mendaftarkan untuk sertifikasi halal. Itu pastikan bahwa perusahaan Bapak Ibu itu sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Itu melalui nih di website lembaga OSS https://oss.go.id ya. .go.id. Jika sudah, maka buat akun di website layanan halal di PTSP Halal Go.id. Kalau sudah buat akun, ya, kemudian baru diaktifasi akun Bapak Ibu, kemudian dikirim ke di login ya di PTSP Halal Go.id. Kemudian input NIB, kemudian nanti kalau ada permintaan tadi nomor apa Bu SPP tapi IRT ya, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, nomor sertifikatnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi di situ ya, di halal. SIHalal.
Ketika masuk, maka kemudian status pengajuan permohonan sertifikasi, bila kemudian dikembalikan, maka Bapak Ibu harus memperbaiki. Mungkin ada yang salah, kemudian ada yang kurang, biasanya sering terjadi begitu. Seperti banyak tidak mengupload SJPH, maka dia akan minta tidak bisa diteruskan gitu ya. Maka harus diulang pengajuan permohonan setelah perbaikan. Kemudian setelah diterima, maka kemudian nanti akan dikirim ke LPH. Dan pelaku usaha dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya, yaitu audit di LPH yang telah dipilih. Apakah LP POM atau lembaga pemeriksa yang lain. Nah, ini setelah semua selesai, maka nanti akan ada tanda terima dokumen permohonan sertifikat halal. Ini bisa Bapak Ibu cetak atau tidak dicetak, silakan. Yang penting ini sudah ada bahwa dokumen yang Ibu masukkan, yang Bapak Ibu masukkan itu sudah diterima. Nah, ini adalah sertifikat halal ya. Setelah proses dari penguji atau pemeriksa halal dari LPH, maka kemudian dilanjutkan ke fatwa halal. Dari fatwa halal setelah terbit, nanti dari LP POM atau MUI akan melanjutkan ke kami. Kemudian kami akan meneruskan untuk penerbitan sertifikat halal ke BPJPH. Nah, demikian saja. Ini alur proses pendaftaran melalui si halal, juga persyaratan yang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka-duka Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, kami mohon untuk berkumpul di aula guna mengikuti rapat persiapan Piodala. Kami umumkan kepada seluruh anggota Suka-duka Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, kami mohon untuk berkumpul sekarang juga di aula guna mengikuti rapat koordinasi silakan Mas atas perhatiannya Mas kami Chatmiko. aturkan. Terima kasih. Mas Chatmiko. Om Santi Santi Om. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Ani untuk menyampaikan materi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan ataupun menyampaikan tata cara alur pendaftaran di LPH LP POM MUI. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Ani selaku Ketua Satuan Satgas Halal Provinsi Bali. Terima kasih Bu atas tadi materi yang disampaikan, insya Allah sudah cukup jelas dan insya Allah memberikan gambaran juga bagi pelaku usaha. Dan pada kesempatan ini mohon izin saya untuk melanjutkan presentasi terkait bagaimana langkah selanjutnya para pelaku usaha khususnya yang ada di Bali untuk melanjutkan proses pendaftaran di LPH khususnya di LP POM MUI Bali terkait dengan pendaftaran online. Seperti itu Bu. Mohon izin ya Bu, Pak Moderator saya izin untuk men-share materi. Sudah kelihatan ya? Ya. Baik, jadi izinkan kami dari LP POM MUI
LPPOM MUI Bali untuk menyampaikan materi terkait dengan Festival Syawal LPPOM MUI 1940 Hijriah dalam rangka bimbingan teknis sertifikat halal di Denpasar 10 Juni 2021. Saya selaku narasumber yaitu Bapak Rubana Sunardi atau biasa dipanggil dengan Ardi. Baik, kami berada di LPPOM Provinsi Bali di Jalan Pulau Menjangan, nomor 28, Daupurih, Kecamatan Denpasar Barat, Bali 0014. Baik, mungkin Bapak Ibu pelaku usaha yang belum tahu ataupun belum pernah berkunjung ke LPH kami, silakan bisa dibuka di web, dan kami juga ada IG dan website Indonesia Kunci yang Bapak Ibu bisa melihat dan memantau ataupun melihat informasi terbaru terkait dengan produk halal yang ada di Bali, khususnya para pelaku usaha ataupun UMKM yang ada di Provinsi Bali. Ya, ini kontak person kami untuk pelayanan customer. Nah, kita juga ada web, ada IG, dan untuk CS selama jam kerja. Baik, mohon izin Bu, tadi sudah dipaparkan secara jelas sama Ibu Haja Ani terkait dengan sejarah adanya sertifikat halal ini. Jadi saya menyampaikan kembali bagaimana sejarah singkat terkait proses sertifikat halal. Jadi di awal dari tahun 2004 ada pembahasannya undang-undang, terus 2014 minta pengesahan RUU JPH, 2019 itu adalah PP terkait dengan perundangan pelaksanaan tahun 2014, dan pada tahun 2019 itu sudah diberlakukannya tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2019 untuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Itu di mana dalam undang-undang disampaikan bahwa yang awalnya bersifat voluntary dengan adanya undang-undang ini maka berubah menjadi mandatory, dan BPJH selaku moderator, MUI pemberi fatwa, dan LPH yaitu lembaga pemeriksa halal produk. Dan itu berlanjut pada tahun 2019 adanya PM, Keputusan Menteri Agama, dan dilanjutkan dengan PP yaitu yang terbaru nomor 39 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Ya. Baik, Bapak Ibu selaku peserta webinar, dalam Bapak pelaku usaha, dalam stakeholder industri halal itu kurang lebih ada sekitar 1/4 yang berperan dalam stakeholder industri halal. Yang pertama adalah tentunya pemerintah, ya dalam hal ini adalah BPJPH, di mana sebagai pengajuan permohonan sertifikat halal dan penerbitan sertifikat halal. Yang kedua adalah LPH, yaitu LPPOM MUI, di mana tugas dan wewenangnya adalah melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap halalan produk. Yang berikutnya adalah MI, yaitu dengan tugas menetapkan komisi fatwa, dan tidak kalah penting adalah PU, yaitu pelaku usaha, di mana para pelaku usaha ini dapat menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia, maka wajib menerapkan dan mempertahankan konsistensi implementasi dari sistem jaminan halal. Ya. Saya teruskan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja, ini gambaran singkat terkait dengan proses mulai pendaftaran pelaku usaha sampai ke penerbitan. Jadi setelah tadi adanya surat STTD, namanya surat tanda terima dokumen dari BPJPH, maka peran kami adalah di sini di LPH. Ya. Nah, ini setelah Bapak Ibu pelaku usaha menerima surat dokumen ini, maka apa sih yang akan dilakukan selanjutnya? Yaitu melakukan pendaftaran di LPPOM MUI Bali, khususnya dengan melakukan pendaftaran di akun Sero. Ya. Di sini kita sudah menerapkan untuk pendaftaran online mulai tahun dari 2016, khusus di Bali. Kalau untuk secara nasional dari tahun 2012. Ya. Jadi Bapak Ibu khususnya mungkin yang ada di Bali bisa langsung akses terkait dengan pendaftaran halal. Oke, ya pendaftaran di LPPOM Provinsi Bali itu mulai registrasi ini bisa dilihat ataupun sendiri kembali dicek di regs.e min
lppmui.org. Ini adalah akun untuk pendaftaran halal yang ada di provinsi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu selaku pelaku usaha dalam melakukan registrasi di Serol ini? Pertama adalah tentunya membuat akun. Jadi dalam pembuatan akun ini kurang lebih hampir sama ketika Bapak Ibu pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran di Facebook seperti itu, ataupun di email. Jadi kita harus membuatkan satu akun dulu. Nah, untuk pembuatan akun ini bisa dilakukan sesuai dengan masing-masing pelaku usaha. Dalam artian membuat akun yang mudah, yang gampang diingat ataupun mudah dituliskan, sehingga Bapak Ibu pelaku usaha lebih mudah untuk mendaftarkan. Ya, nah itu caranya dengan 4 langkah membuat akun Serol. Pertama adalah membuat web di web kami Serol, yaitu memasukkan data lengkap dari pelaku usaha. Setelah itu diklik set up ya untuk registrasi. Nah, setelah dilakukan pendaftaran akun, maka itu akan verifikasi. Tentunya untuk verifikasi ini adalah dengan menggunakan email. Jadi ketika melakukan pendaftaran di awal tadi, memang kami harapkan Bapak Ibu pelaku usaha harus memiliki email yang aktif dan bisa dibuka tentunya. Seperti itu. Jadi akan memudahkan karena semua informasi terkait dengan langkah-langkah pendaftaran, terus langkah untuk pemantauan itu semua akan diverifikasi melalui email. Seperti itu. Nah, di langkah verifikasi ini, maka Bapak Ibu akan memasukkan lagi logo profil dan update untuk aktivasi akun yang Bapak Ibu sudah daftarkan. Nah, setelah itu, apa setelah yang dilakukan setelah mempunyai akun registrasi? Yaitu Bapak Ibu kembali lagi ke halaman web utama yang ada di Serol seperti ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu login menggunakan akun yang sudah didaftarkan dan langsung masuk ke dalam untuk melakukan upload data seperti itu. Nah, ini gambaran secara singkat untuk registrasi di pendaftaran awal, pembuatan akun, dan untuk verifikasi akun. Nah, setelah Bapak Ibu memverifikasi, maka itu akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu pembayaran di awal. Yaitu pembayaran payment kalau di LPPOM Bali itu sebesar 100.000 untuk registrasi awal. Setelah Bapak Ibu nanti menerima akun untuk proses pembayaran, itu akan disampaikan dari sistem ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi dari situ akan disampaikan nomor rekening yang harus di transfer dan besarannya. Dan untuk besaran itu di awal adalah sebesar 100.000. Itu. Setelah ada bukti penerimaan dan itu nanti di-approve sama bagian finance, maka langkah selanjutnya adalah upload dokumen. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan dokumen oleh Bapak Ibu sekalian? Ya, pertama adalah dokumen sistem jaminan halal. Dan ini adalah suatu sistem yang menjamin kehalalan dari konsistensi kehalalan dari produk Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah daftar fasilitas, daftar produk, iya, daftar bahan, matriks produk. Nah, kalau terkait dengan daftar produk, daftar bahan, dan matriks produk tadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara dari Satgas, yaitu Ibu Ajani, kurang lebih sama. Terus ada juga data penyembelih, ya. Terus ada juga data kantor pusat, menu restoran. Menu ini terkait dengan apa aja variabel yang dijual ataupun dihidangkan dari masing-masing resto. Dan ada juga varietas restoran dan data pelayanan untuk kategori logistik ataupun maklum, seperti itu. Jadi inilah data utama yang harus diupload oleh Bapak Ibu semuanya dalam sistem Serol kami. Mohon maaf Pak, suaranya agak bengong. Ya. Baik Bapak Ibu, dalam registrasi Serol yang ada di LPPOM MUI itu ada kurang lebih ada 6 registrasi, yaitu dikelompokkan menjadi industri pengolahan, restoran, rumah potong hewan, catering, dapur, dan jasa. Nah, untuk di Bali sendiri khususnya itu kebanyakan sih masih di dalam industri pengolahan, restoran, dan rumah potong ataupun catering. Dan sebagian besar itu adalah industri pengolahan, baik itu berupa olahan makanan ataupun minuman. Ya. Setelah Bapak Ibu melakukan upload data ke dalam sistem Serol, maka langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring pre-auditing, di mana pre-auditing ini akan dilakukan oleh bagian tim auditing yang ada di LPPOM MUI Bali untuk mengecek
kelengkapan dokumen Bapak Ibu yang sudah dapat ke dokumen. Dan ketika memang itu ada satu yang perlu lengkap atau catatan yang kekurangan, maka akan dikembalikan lagi bagian pre-auditing untuk melakukan pemenuhan perbaikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, setelah dirasa cukup, maka itu ada pemberitahuan dari email untuk melakukan ataupun di story bisa dilihat juga di menu Serol itu akan terlihat langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Yaitu ketika memang sudah di-approve dan disetujui oleh pre-auditing, itu data perusahaan dinyatakan sudah cukup, maka akan lanjutkan ke pembayaran akad. Dan pembayaran akad yang kedua ini sebesar 400.000. Jadi total yang harus dibayarkan Bapak Ibu pelaku usaha untuk registrasi awal ini sebesar 500.000. Ya. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan pembayaran ke nomor rekening LP POM MUI, maka bukti yang sudah dilakukan pembayaran itu akan diupload ke dalam sistem Serol dan dilakukan untuk penjadwalan audit lapangan. Gitu. Ya. Jadi di mana untuk penjadwalan audit ini akan kami sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di perusahaan dan tim dari LP POM. Gitu. Nah, setelah dilakukan audit lapangan oleh tim LP POM, maka tugas dari Bapak Ibu adalah memonitoring ataupun meninjau bagaimana sih perkembangan dari hasil audit, apakah cukup yang data-data yang diperoleh ketika proses audit di lapangan atau perlu menambahkan satu kelengkapan. Nah, ketika perlu satu kelengkapan, maka data-data itu harus di-upload atau disampaikan ke sistem Serol atau bisa berkoneksi langsung dengan auditor yang melakukan audit ke lapangan. Setelah data itu dirasa cukup oleh tim auditor, maka tugas auditor adalah melanjutkan langkah berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil audit ke lapangan ke sidang komisi fatwa. Nah, di mana para ulama akan menyampaikan dan menentukan apakah suatu perusahaan ataupun pelaku usaha itu berhak atau tidak mendapatkan sertifikat halal. Jadi kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu selaku pengusaha yang menentukan satu produk halal ataupun tidak adalah komisi fatwa, bukan wewenang dari para auditor. Gitu. Baik, inilah gambaran ataupun alur proses kesimpulan dari mulai pendaftaran. Yang pertama adalah di sini Bapak Ibu bisa mengunjungi web. Jadi kalau bisa kami simpulkan, pertama adalah bisa mengunjungi web di Serol SS23000 di REGS ataupun di lppom.mui.org. Setelah itu dilakukan sikap ataupun login. Ya, setelah itu registrasi awal dan melakukan pembayaran akad total sekitar 100.000 di awal, terus dilakukan upload dokumen untuk registrasi, terus dilakukan monitoring pre-auditing dan melakukan pembayaran kedua dalam 400.000. Jadi total adalah 500.000. Dan setelah itu barulah melakukan penjadwalan untuk melakukan audit ke lapangan. Setelah itu di monitoring post auditing dan monitoring forum. Dan terakhir adalah mendapatkan ketetapan halal. Nah, 3 hal yang harus dilakukan pasca. Jadi apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika memang sudah mendapatkan sertifikat halal? Yaitu adalah pertama, menjaga konsistensi dan implementasi sistem jaminan halal. Karena dalam sistem jaminan ini mencakup 11 kriteria, mulai dari produk, bahan, fasilitas, terus titik kritis, kaji ulang manajemen, audit internal, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua adalah melakukan audit internal dan kaji manajemen. Jadi ini harus dilakukan sebagai komitmen dari Bapak Ibu selaku pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Yang ketiga adalah meminta izin penggunaan bahan baru ketika memang ada perubahan ataupun ada penambahan. Ya, seperti itu. Terus terkait biaya, nah ini yang sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu selaku pelaku usaha. Apa saja komponen biaya sertifikat halal? Itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen jasa profesional untuk auditor, jasa pemeriksaan, dan jasa penetapan halal. Nah, terus apa saja faktor penentu biaya pemeriksaan halal? Jadi dalam menentukan biaya untuk sertifikat halal, itu kami mengacu pada jumlah fasilitas produksi dan kelompok produk. Gitu. Jadi misalnya fasilitasnya hanya 1 dan kelompok produknya 1. Nah, maka biaya itu akan menyesuaikan. Terus misalnya bagaimana Pak? Misalkan kami produksi air minum. Air minum, cuman varian rasanya berbeda-beda. Apakah itu memang dalam satu kelompok produk ataupun berbeda? Nah, itu kalau cuman air minum, itu masih dalam kelompok minuman, itu dalam satu kelompok produk. Dan untuk pengelompokan produk ini ada
SK LPPOM yang di situ mengatur tentang kelompok produk. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload di web kami terkait dengan SK kelompok produk. Baik, nah ini 6 hal yang harus disiapkan oleh pelaku UMKM dalam sertifikat halal. Jadi ini semacam kayak kisi-kisinya itu Bapak Ibu. Jadi yang untuk bisa memudahkan dan insya Allah bisa memperlancar kita yang dalam proses sertifikat halal. Pertama adalah berserikat ataupun memberikan asosiasi, dalam artian seperti macam kelompok ataupun perkumpulan. Jadi itu ataupun mengikuti pelatihan, jadi akan memudahkan ketika pelaku usaha itu mendapatkan atau memproses sertifikat halal. Yang berikutnya adalah memahami sertifikat halal, menyiapkan bahan-bahan yang halal, terus menyiapkan fasilitas produksi halal. Ya, jadi kalau misalkan ada pelaku usaha yang memproduksi yang halal dan non halal, maka itu harus terpisah dan itu harus ada sekat yang benar-benar menjamin keterpisahan antara dua fasilitas itu. Terus adalah yang terakhir adalah menyiapkan sistem jaminan halal dan tidak kalah penting adalah memanfaatkan pembiayaan dari fasilitas pemerintah. Karena ini akan memberikan bantuan bagi para pelaku usaha khususnya dari UMKM, maka akan memberikan suatu stimulus bagi mereka sehingga akan lebih giat untuk sertifikat halal, di mana dengan adanya pembiayaan ini akan meringankan beban pelaku usaha. Dan untuk di Bali sendiri untuk tahun 2020 kemarin sudah juga ada bantuan dari BPCPH yaitu sekitar 150 gitu Ibu Haji ya. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada lagi Bu Haji ya. Ya. Baik, ini kisi-kisinya dan ini untuk form pendaftaran, ini ada di kami ada form pendaftaran di pengolahan, restoran, tulang potong hewan dan manual SDA. Untuk lebih detailnya nanti bisa Bapak Ibu download di web kami, nanti akan kami kasihkan untuk materinya dan di IG kami. Nah, ini ada tips sukses ataupun ringkasan. Pertama, pelaku usaha pahami dulu seluk-beluk SDH. Yang kedua adalah pastikan semua bahan yang digunakan adalah halal. Salah satunya caranya dengan membeli supplier yang sudah memiliki ketetapan halal. Misalnya kayak kelompok olahan bakso. Nah, maka sumber dagingnya itu harus memiliki sertifikat halal yang valid dan diakui. Yang berikutnya pastikan alat-alat yang produksi tidak digunakan secara bersamaan untuk produksi produk lain yang tidak halal. Ya. Yang berikutnya adalah siapkan dokumen yang diserahkan sertifikat halal sesuai dengan proses produksi produk dan pelajari SCH. Oke. Nah, ini Bapak Ibu contoh ketetapan halal yang dilakukan oleh MUI setempat, khususnya di MUI Bali. Ya, ini ada produk dari Bali. Nah, ini tadi sudah sampaikan bentuk ataupun contoh lampiran dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh negara yang berlaku selama 4 tahun. Dan di ketetapan halal juga ini sudah ada informasi yang terbaru, jadi per Juni ini sudah ada ketetapan, yaitu terkait dengan ketetapan halal juga akan diberlakukan sama Ibu, yaitu selama 4 tahun. Ya. Nah, ini contoh logo halal MUI. Ya, ini sudah insya Allah sudah familiar. Oke. Nah, ini contoh logo halal yang ada di beberapa negara tetangga, yaitu ataupun di Amerika dan Eropa. Ini ada dari Amerika, Australia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memutarkan video terkait dengan proses sertifikat halal. Mohon izin moderator ya untuk menyampaikan.
Nggak muncul ya videonya. Oh, halo, muncul Kak? Pak, mohon maaf, moderator sudah muncul belum ya? Sebentar. Sudah muncul, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sudah muncul? Belum. Di open biasa, bisa screen. Sebentar. Belum, Pak. Ya, tunggu sebentar, Bu. Open biasa. Mohon maaf, sebentar Bu ya, izin. Ya, mohon maaf ini ada kendala teknis sedikit. Videonya itu aja. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ini ada
kendala teknis. Nanti videonya kami share ya di chat. Ya. Baik, demikian Bapak dan Ibu pemaparan dua narasumber. Nanti untuk video kami sampaikan di chat filenya, kami share, atau nanti bisa di-download di Instagram kami ya. Terima kasih kepada Ibu Ani dan Pak Ardi atas materinya. Kita ada waktu beberapa saat ini untuk meneruskan ke tanya jawab. Nah, ini sudah masuk di inbox kita semua. Ada 2 pertanyaan paling tidak. Yang pertama, ini ada 1 pertanyaan dari Ibu Tuti, Ibu Nengah Tuti. Apakah ini? Saya ada usaha catering dan kebetulan saya anak Bali, apakah dipersulit untuk pengurusan halang dan berapa biaya untuk pengurusan, di mana tempatnya untuk mengurus, dan apa saja dokumen ya. Nah, sebelum ini pertanyaan yang disampaikan Ibu Tuti, ini saya kira lebih tepat dari Ibu Ani, tapi untuk pertanyaan yang Bu Nengah juga, untuk pengurusan sertifikat halal itu bisa di LPH, Bu. Dalam hal ini bisa di LP POM MUI Bali, tempatnya di Jalan Pulau Menjangan, nomor 28 Sanglah. Kemudian dokumen, tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang paling penting ini, apakah dipersulit untuk pengurusan halal? Nah, ini pertanyaan kami persilakan kepada Bu Ani untuk menjawab. Silakan Bu Ani. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak ada kata dipersulit ya. Dari kami tidak persulit asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi. Jadi karena semua aplikasi, jadi aplikasi itu tidak memilih apakah dia orang Bali, orang Jawa, beragama apa, nggak ada. Jadi semua diterima asalkan memang sudah terpenuhi persyaratannya yang tadi disampaikan. Kemudian ada yang menanyakan tentang apakah ada biaya gitu ya. Ada biaya untuk atau pendaftaran atau dari petugas BPJPH kalau datang ke tempat, ke lokasi produksi gitu ya. Tidak ada biaya. Dari kami tidak ada biaya. Mungkin kalau dari LPH mungkin ada. Okay. Jadi kalau dari kami, dari kantor, sementara ini, karena kan hingga hari ini itu biaya itu belum turun dari Menteri Keuangan. Jadi artinya tarif untuk biaya pendaftaran, kemudian biaya pemeriksaan, yang ditetapkan oleh pemerintah itu saat ini belum turun. Jadi sementara ini untuk pendaftaran yang ada di Satgas Halal itu tidak memungut biaya sepeser pun. Ya. Jadi yang ada biaya itu di pemeriksa halal, kemudian di fatwa halal. Nah, silakan nanti berapa jenisnya yang harus dibiayai di pemeriksa halal itu, monggo nanti Mas Ardi atau Pak Jatmiko yang jawab. Terima kasih. Baik, masih di pertanyaan dari Ibu Nengah. Pak Ardi, silakan untuk masalah biaya ini. Kebetulan yang ditanya ini kan LPH-nya adalah LP POM MUI. Nah, silakan Pak Ardi. Ya, terima kasih. Jawabannya terkait dengan pertanyaan juga dari Ibu Wayan ya, Bu Nengah, ya mohon maaf Ibu Nengah. Baik, terima kasih Bu, tadi saya sampaikan sama Bu Ani bahwa ketika dalam proses pendaftaran sertifikat halal kita tidak melihat latar belakang agama, karena ini adalah tujuannya kurang lebih seperti kayak
apa ya, kayak nilai plus untuk marketing gitu. Jadi halal itu memang untuk semuanya gitu, bukan hanya untuk agama tertentu. Jadi ketika memang seorang itu melakukan pendaftaran dan dia memenuhi semua syarat yang ditentukan dan dibutuhkan, misalkan kayak catering, maka di catering itu titik kritisnya adalah pertama dari sumber bahannya, misalkan kayak daging, maka daging itu harus memiliki sertifikat halal yang diakui dan masih berlaku. Itu baik itu daging ayam ataupun sapi, itik. Dan untuk daftar supplier yang sudah memiliki sertifikat halal itu bisa dilihat di web kami di LPPOM MUI Bali dan di IG kami. Nanti Bapak Ibu pelaku usaha bisa mengecek sana. Untuk terkait dengan biaya itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 5 juta per pelaku usaha. Dan terlihat juga dia tadi kan ada dua penentu, pertama adalah fasilitas dan kedua adalah kelompok produknya. Seperti itu Bu Nengah. Mungkin ada lagi Bu Nengah? Ya. Ini masih pertanyaan dari Bu Nengah. Bu Nengah ada pertanyaan berikutnya? Cukup jelas? Oh iya, misalkan ini ada juga kendala ketika pemiliknya adalah non-muslim, maka tadi sampaikan bahwa koordinator wajib bersertifikat, wajib muslim. Ya, seperti itu. Mungkin Bu Ani bisa menambahkan Bu, misalkan ada kendala seperti ini khususnya untuk para UMKM Ibu. Ya. Seperti itu. Silakan. Ya. Jadi bagi para pengusaha yang non-muslim itu memang diperlukan minimal untuk penyelia halal. Karena penyelia halal ini kan wajib muslim. Seandainya dia tidak punya karyawan yang muslim, maka bisa menghubungi Satgas Halal di kabupaten yang terdekat atau di tempat di daerahnya gitu ya, atau bisa menghubungi penyuluh agama Islam yang ada yang dekat dengan dia. Artinya mungkin di kecamatan mana itu, setiap kecamatan ada penyuluh agama Islam, baik yang PNS maupun yang non PNS, bisa dimintai tolong. Mungkin nanti ini kalau bagi UMK yang ya istilahnya usahanya kecil, itu bisa patungan. Artinya umpamanya ada UMK 2, maksimal 2 ya. 2 UMK itu bisa bergabung dengan menunjuk penyelia halal yang beragama Islam itu 1 orang. Apakah itu penyuluh halal atau Satgas Halal. Silakan, nanti kan dari Satgas Halal itu akan diarahkan ke siapa begitu. Terima kasih itu jawabannya. Ya. Baik, Bu Ani. Ya, Bu Nengah, mungkin bisa. Baik, Bu Nengah. Monitor, Bu Nengah. Ya Pak. Ya Pak. Halo. Ya. Halo. Iya Pak, semua Pak. Sudah saya mengerti Pak. Baik. Kalau boleh tahu Ibu Nengah, di mana ya di lokasi usahanya? Saya lokasinya di Pedungan Pak, dekat dengan Pulau Menjangan. Oh iya. Ya, kebetulan saya sudah 1 tahun waktu itu saya sudah mengajukan, katanya terbentur nama. Gitu loh. Sedangkan saya biasanya memproduksi ngambil ayam itu kan memang langsung dari distributornya langsung gitu loh. Jadi nanti iya. Untuk lebih jelas Ibu bisa singgah ya di Pulau Menjangan, kan dekat sekali. Silakan nanti bisa berhubungan dengan Pak Ardi atau Pak Taufik Mulyana Bu untuk konsultasi dan diskusi. Apa sih Dok? Baik. Ya Pak. Ya Pak. Kita semua Pak. Sama-sama Pak. Semua. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Nimade Suparmi. Beliau menanyakan, untuk biaya yang sudah dibayarkan di awal, seandainya dari hasil audit lapangan tidak memenuhi persyaratan, apakah bisa diambil lagi atau perbaikan, tapi bisa dilanjutkan sampai sertifikat halal keluar. Nah, silakan mungkin Pak Ardi dulu bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Made Suparmi.
Jadi ketika memang proses pendaftaran di awal adalah sebesar 500.000. Kalau memang pada akhirnya itu dinyatakan tidak lolos, otomatis itu tidak bisa dikembalikan. Mohon maaf Ibu, seperti itu. Maka akan melakukan pendaftaran ulang lagi. Ya, seperti itu Bu. Mungkin Bu Suparmi, Bu Made Suparmi, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan Bu Suparmi, monitor ya. Ya, baik. Kita lanjut ke ini, kembali ke tadi dari Pak Sugeng Haryadi, ini sudah dijawab oleh Bu Ani. Assalamualaikum, apakah ada biaya saat auditor MUI dan BPJPH datang ke rumah? Nah, tadi sudah dijelaskan secara jelas bahwa biaya yang dimaksud untuk saat ini masih menerapkan biaya yang berlaku di LPH yang saat ini ada. Namun untuk Kementerian petugas dari BPJPH atau Satgas maksudnya mestinya ini sampai hari ini memang belum ada penetapan dari Kementerian Keuangan. Nah, ini Pak Sugeng mohon bisa dipahami, sekali lagi tadi disampaikan oleh Bu Haja Ani bahwa dari pihak Kemenak sampai hari ini belum ada penetapan sehingga biaya free atau nol sampai saat hari ini. Kalaupun ada biaya sekali lagi itu adalah di LPH masing-masing, dalam hal ini di LPPOM MUI. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Nurlaila. Saya belum memiliki PIRT, apakah bisa mengajukan sertifikasi halal? Nah, ini Bu Ani ini rasanya yang relevan menjawab. Silakan Bu. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada PIRT, itu biasanya kalau tidak ada, itu kemudian ditolak, tidak bisa lanjut gitu, tidak bisa lanjut. Jadi terutama juga di LPPOM kayaknya juga mensyaratkan untuk ada PIRT karena kan minimal untuk kesehatannya, kesehatan lingkungan, kesehatan tempatnya gitu ya. Yang harus memang sudah sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Itu saja barangkali. Baik. Ya. Kami kira cukup clear ya, Bapak dan Ibu. Jadi syaratnya memang PIRT. Sekali lagi PIRT ini lebih kepada higienis dan proses produksi yang baik ya, good manufacturing proses. Jadi kami berharap pada para pelaku usaha untuk bisa memenuhi persyaratan ini terlebih dahulu sehingga nanti bisa diupload di Sihalal dan di sistem kami di Serol. Demikian ya Ibu Siti, mohon bisa mengikuti ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini sepertinya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ani dari Bapak Eka Putra. Mengajukan sertifikat halal, kami pernah mengajukan permohonan sertifikat halal dan asal satu persyaratan mewajibkan minimal satu karyawan beragama Muslim. Kami saat ini belum ada karyawan beragama Muslim, apakah masih bisa melanjutkan proses sertifikasi tersebut dan bagaimana? Nah, silakan tadi Ibu Ani sudah menyampaikan, memang untuk syarat tim penilai halal adalah Muslim. Namun apabila di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian belum ada, bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama di tingkat kecamatan malah, dan kalau memang bisa lebih luas kabupaten untuk mendapatkan solusi dari Kementerian Agama. Demikian Bu Ani ya. Ibu Ani silakan ada tambahan? Sudah cukup itu, saya kira ya. Baik. Pak Eka monitor. Moga-moga Pak Eka monitor ya. Ya. Ini saya kira ini paling umum Bapak dan Ibu, dan ini mohon tadi juga diberikan solusi oleh Bu Ani bahwa apabila maksimum 2 perusahaan UMKM atau 2 pelaku usaha bisa bergabung, itu nanti bisa bersama-sama 2 perusahaan tersebut memohon kepada Kemenak kecamatan atau kabupaten untuk dicarikan tim penilai halal. Saya kira ini solusi yang cukup bagus ya.
Baik, pertanyaan ke berikutnya datang dari Ibu Ani Eka Yulianti. Apakah tidak ada program gratis untuk mengajukan sertifikat halal karena UMKM kecil seperti saya bisa mengajukan program gratis tersebut. Nah, ini Ibu Ani nih, silakan Bu. Ya, banyak saya kira ya instansi yang sudah menawarkan, artinya memberikan bantuan yang sudah jalan ini BI, Bank Indonesia, kemudian dari Kementerian Agama atau dari BPJPH tahun lalu sudah ada. Untuk tahun ini masih belum turun. Jadi kita tunggu saja. Kalau ya kita tunggu saja itu. Kemudian ada lagi dari Dinas Perindustrian. Itu biasanya juga disampaikan di kabupaten kota. Jadi kalau tidak salah saya dengar untuk tahun ini ada 30 pelaku usaha ya yang akan dibantu. Tentu yang UMK. Jadi bukan berskala besar atau menengah, tapi yang kecil. Kemudian mungkin instansi yang lain, koperasi atau mungkin bank-bank yang lain, BSI kan BSI itu kan dari kumpulan bank-bank juga kan ya, yang syariah mungkin. Jadi sementara ini yang baru terdengar itu dari BI dan perindustrian. Untuk yang lain saya belum dengar karena belum ada yang menyampaikan ke kami gitu. Mudah-mudahan aja bisa dibantu dari Pak siapa tadi yang nanya. Ya. Pak Eka dari Ibu Ani. Ibu Ani namanya sama. Eka Yulian. Ya. Ya, gitu aja Pak. Iya. Oke Bu, terima kasih. Bapak dan Ibu, ini memang pertanyaan yang sering juga kami terima dari LPPOM, dari para pelaku usaha. Nah, salah satu tips yang kami bisa sampaikan, karena beberapa kali kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk program bantuan, memang kami anjurkan kepada Bapak dan Ibu untuk sering berasosiasi dengan para pelaku usaha lainnya, dan terlebih lagi sering networking dengan dinas terkait, bisa koperasi, dinas pemberdayaan, dinas perempuan, dan lain-lain. Karena mereka biasanya ada satu, termasuk juga dengan Bank Indonesia, ya, ini juga beberapa kali kami bekerja sama dengan instansi tersebut. Jadi demikian Ibu Eka. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Karim. Pertanyaannya adalah, satu kali pengajuan berapa banyak produk maksimal Pak? Nah, ini. Dan kalau mau menambah produk baru, apakah prosesnya dimulai dari awal? Nah, ini saya kira Pak Ardi ini yang lebih kompeten ini. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Jadi untuk jumlah produk yang didaftarkan itu tidak dibatasi Bapak Ibu. Jadi tergantung dari per kelompok produk, bukan jumlah produknya. Jadi kan ya jenis produk itu bisa di Bapak Ibu sekalian lihat nanti di SK LPPOM itu ada SK Direktur, di situ ada kurang lebih sekitar 33 kelompok produk. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat masuk dalam kelompok mana gitu. Dan ketika memang masih dalam satu kelompok produk meskipun variannya berbeda, itu maka biayanya tetap satu. Jadi kita tidak menghitung per macam ataupun per jenisnya, tapi per kelompoknya seperti itu. Mungkin Bapak produknya apa Pak? Pak siapa tadi? Pak Karim ya. Pak Karim ya. Sambel Bapak. Oh sambel Bapak ya. Sambel. Sambel instan gitu Bapak ya, yang sudah dikemas. Berarti kalau saya sambel itu, iya sambel apa namanya sambel roa sama sambel cakalang. Itu jenisnya terpisah atau sama Bapak? Dan satu kelompok Bapak, jadi biayanya cukup satu. Satu kelompok ya? Ya, jadi kan bahan bakunya. Kecuali kalau contohnya, karena kan selain sambal, saya juga punya itu produk untuk buah ya. Itu berbeda jenis ya? Iya, kalau itu udah berbeda dia Bapak.
Nah, nanti itu Pak bisa buka di web kami untuk SK kelompok produk ataupun di IG kami ya, di lppom.mui Bali. lppom.mui.bali itu di IG kami. Baik Pak, baik. Ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Jatmiko. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Kami usaha depo air RO, apa syarat legalitas? Nah, ini saya kira ini dari Pak Agus Baskorong ya. Baik Pak, mungkin ini ya saya klarifikasi, kami bisa sampaikan syarat legalitas Bapak dan Ibu itu yang pasti adalah tadi adalah NIB dan surat terbaru dengan PIRT saya. Bu Ani, SPP IRT. Ya kan Bu? SPP IRT. Sertifikat ya, sertifikat apa tadi? Pangan, ada produksi pangan, ya. Industri, rumah tangga gitu. Iya. Pak Agus, mohon dimonitor ya. Kalau untuk lebih lengkapnya ini di chat Bu Ani sudah berkenan men-share file materi beliau yang tadi, jadi bisa untuk kita pelajari bersama untuk syarat-syaratnya dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Setiono Gunawan. Saya dari Lada Putih Bubuk Bangka di Denpasar. Saya ingin mendaftarkan memiliki sertifikat halal. Bagaimana caranya? Karena saya tidak memiliki karyawan. Dalam hal ini saya kerja sendiri dan untuk sementara ini saya hanya memiliki satu produk. Apabila saya ingin menambah produk lain, apakah harus mendaftar kembali? Ini silakan Pak Ari, Pak. Silakan Pak. Satu karyawan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pak. Jadi untuk produk lada itu kalau kembali lagi untuk persyaratannya seperti disampaikan sama Bu Jahani tadi sudah diterangkan, dan untuk persyaratannya bisa ambil di web si halal Bu ya, atau PSTP ya. Ya. Nah, si padu. Ya. Setelah nanti Bapak Ibu menerima STTD yaitu surat tanda terima dokumen, maka dilanjutkan ke LPH LPPOM MUI Bali dengan persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi, dan untuk formulir ataupun persyaratan bisa di-download di Halal MUI Bali, LPPOM MUI Bali di web kami, Bapak. Dan untuk sekarang ada proses pengembangan ataupun penambahan produk, ketika memang produknya close, maka penambahan itu dilaporkan saja. Tapi kalau memang ada berbeda kelompok dan itu varian ini ya. Maka ketika memang kelompok produk yang berbeda dan melakukan pengembangan, maka diajukan lagi dari awal. Jadi masih satu hari itu lo selalu login, daunnya, hari minamu. Untuk pengajuan awal. Mana itu terus itu? Ya, kalau mohon maaf, suaranya ini gabung. Widya Muna, dua lokasi bisa itu satu hari karena dia bersebelahan ya. Seandainya kalau kita mau bikin untuk. Tapi itu jauh-jauh nanti sih. Sebelahan. Bapak Ibu kalau bisa di-mute ya, yang gang daungan ya, gang daungan gitu kan. Yang lainnya di-mute. Ya. Apa Win? Nah itu hilang orang apa? Itu ngapain orang? Mungkin dari moderator bisa membantu untuk mute. Baik. Ya, silakan Pak, yang dari lada tadi Pak, dari produk lada. Ya Bapak, mau tahu kan? Kalau kita sudah membuat untuk sertifikat halal, ya kan? Ya. Lepas itu udah berjalan, tiba-tiba saya ingin memproduksi lagi produk lain, apakah itu bisa untuk mencantumkan halal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Untuk produknya masih dalam satu kelompok produk atau berbeda kelompok? Sementara ini satu produk aja, Bapak. Ya. Kalau masih dalam proses pengembangan, itu nanti akan dilakukan pengecekan juga, Pak. Tapi kalau memang dia pengecekan kan ada dua, Pak, secara on-desk ataupun inside. Kalau memang dia itu kritis, maka dilakukan audit lapangan. Tapi kalau tidak, maka cukup pemeriksaan dokumen seperti itu. Ya. Ya. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya nanti
bisa ke kantor kami Pak di Jalan Pulau Menjangan untuk diskusi ataupun tanya jawab terkait dengan proses halalnya seperti itu. Oke, ya, Bapak. Terima kasih atas informasinya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Setio Gunawan. Baik, ini saya kira ini pertanyaan terakhir ya. Dari Ibu Ani Eka Yulianti juga. Ya, boleh bertanya lagi Pak. Kalau saya jualan dimsum, tapi bervariasi menu ada 7 varian, sedangkan menu utamanya semua ayam. Cuma ada siomay ayam, siomay ayam udang, sayuran. Apakah masuk per kelompok atau gimana Pak? Silakan Pak Ardi. Iya, terima kasih. Ya, itu masih dalam satu kelompok produk, Pak. Tidak masalah, itu masih dalam satu kelompok. Jadi bahan dasarnya sama, cuma varian dari pengisiannya saja, seperti itu. Asalkan dia memenuhi persyaratan, terutama untuk sumber tadi daging ayam, itu harus wajib bersertifikat halal. Selanjutnya fasilitas memang harus hanya mengandung produk halal, dan tidak ada bahan-bahan yang mengandung najis ataupun bahan haram, seperti itu, Pak. Baik, ada tanggapan Bapak dan Ibu? Mohon izin Pak Moderator, Pak Jamil untuk menyampaikan video tadi Pak. Ini kebetulan filenya sudah ada ini. Oke, ya ini Pak Ardi mau menyampaikan video pendaftaran deh. Mungkin sebentar Pak. Mohon izin waktunya sekitar 4 menit. Sudah muncul ya? Belum videonya. Belum videonya. Belum bisa ya? Oh iya. Ya, mohon maaf Bu. Ya udah, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ternyata ini masih ada kendala di. Baik, Pak Ardi, ini juga video nanti bisa diupload di chat, silakan. Atau nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di Instagram kami ya. Ya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak dan Ibu sekalian. Sesi kita pada pagi hari ini cukup banyak ya. Saya kira banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dari kedua narasumber, dan kita senang sekali karena pada hari ini kita bisa berkumpul. Saat ini ada 46 peserta, 46 semua yang ada di Zoom meeting ini. Dan semoga semua informasi yang kita dengarkan pada hari ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua terutama. Amin. Dan tentu saja kami dari LPPOM senang sekali apabila nanti dari sertifikat halal ini nanti bisa betul-betul memaksimalkan omset Bapak dan Ibu, omset bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Ini tentu bagi kami yang ada di LPPOM akan sangat menggembirakan kami sekalian. Oke, saya kira demikian dari Bu Ani. Ada tambahan? Ya, semoga tadi apa yang sudah disampaikan bisa menjadikan wawasan pada Bapak Ibu para pelaku usaha. Kemudian apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor kami, langsung ke PT-SP atau melalui telepon ya 0361 246 132. 0361 246 132 atau ke operator ya. Operator siapa Mbak Ita? Habibi ya. Ahmad Habibi. Itu 0821 513 007, kemudian
Saya ulang 0821 513 007 81. Nanti silakan langsung ke 24613 dia boleh, atau ke tadi yang saya sebutkan ke Ahmad Habibi. Terima kasih, itu saja. Oke, saya tulis sebentar, saya masukkan di chat. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa ini sekarang ini yang tercatat Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bu Ani, ini Pak yang saya bisa nguber adalah nomornya Pak Habibi ya. 0821 513 00781 ya. 00781. Oke, baik. Ini silakan Bapak dan Ibu ditangkap di layar masing-masing. Nah, ini beliau sangat membantu sekali kita ini. Kami sering bekerjasama dengan beliau. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih wabil khusus ini kepada Ibu Ani beserta staf. Saya kira semua rekan-rekan di Kemenak di Renon ini standby ya untuk pagi hari ini ya Bu. Betul. Ya, terima kasih sekali Ibu Ani dan rekan-rekan di sana. Sebelum kita tutup, sebelum kita live meeting, mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa menghidupkan videonya. Kami akan capture ini untuk ya kita semua biar bisa berkenalan. Oh, ini ada kolega kami, ada Ibu Soraya, ini ada Bapak Fakhri di Jembrane, ada Bapak Dedit juga dari Jembrane. Bapak dan Ibu, kita sekalian bersilaturahim ini. Ya, baik. Ya, Pak, silakan sekali lagi menghidupkan Pak Made Swatnyana. Miring Pak, niki ditampilkan videonya Bu Nengah Tuti, Asbina Rantika, Ibu Bapak Heni Gunawan. Baik, ini saya capture ya. Saya capture dulu, saya absen dulu. Ya, 1. Jam 12 maju lagi. Baik, tunggu. Speech berikutnya yang kedua. Saya capture. Oke. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami berterima kasih atas waktu, perhatian, serta kerjasamanya, dan seluruh diskusi kita pagi hari ini. Semoga sekali lagi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi dan memberkati bisnis dan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semakin berkembang, semakin sukses, dan tetap survive dan semangat untuk Bali di situasi yang tidak mudah pada saat-saat ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kalimat dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.